Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wery Feditia akan menjelaskan tentang penerapan B2C atau Business to Customer pada sistem penjualan sneakers berbasis e-commerce. Pertama, pendahuluan. Teknologi internet semakin berkembang pesat. Perkembangan tersebut dapat kita lihat dengan semakin banyaknya user yang menggunakan fasilitas internet, tidak hanya untuk mendapatkan berita-berita terbaru, informasi yang dibutuhkan dan untuk berhubungan dengan orang lain di dunia maya, tetapi internet juga digunakan sebagai media perdagangan antara perusahaan maupun badan usaha dengan konsumennya. Perdagangan dengan menggunakan teknologi internet atau e-commerce atau kepanjangan dari electronic commerce memberikan peluang pasar yang sangat besar. Hal ini sayang jika dilewatkan, terutama bagi perusahaan atau badan usaha yang memiliki keinginan untuk memperluas pemasaran produknya secara global, tidak hanya dalam satu wilayah tertentu. Sneakers menjadi tren lifestyle yang baru menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak heran bahwa sneaker menjadi atribut penting pada diri individu dalam menentukan gaya berbusana. Umumnya usaha dengan konsep sneakers mengutamakan kebutuhan untuk remaja kekinian dan mahasiswa. Electronic commerce atau e-commerce adalah perdagangan elektronik yang meliputi kegiatan pembelian dan penjualan, pemasaran produk, jasa, dan informasi. Dengan menggunakan konsep toko online atau e-commerce, dapat memangkas banyak biaya operasional karena penjualan tidak diharuskan punya toko fisik. Selanjutnya adalah kajian pustaka. E-commerce dapat diartikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Hal ini biasa dilakukan dengan berbagai cara, seperti email, Electronic Data Interchange atau EDI, atau bisa juga melalui World Wide Web. E-commerce ini juga meliputi transaksi di antara sektor bisnis yang khusus dan umum, serta melibatkan komunitas dalam negeri maupun internasional. Dari jurnal Lestari dan Haris tahun 2020. Selanjutnya, pengertian dari B2C. Menurut Suyanto dalam jurnal Amalia tahun 2020, B2C atau Business to Consumer adalah model e-commerce di mana pelaku bisnisnya melibatkan langsung antara penjual atau penyedia jasa e-commerce dengan individual buyers atau pembeli. Selanjutnya, pengertian sneakers. Menurut Longman dalam jurnal Fauzia 2020, sneakers adalah like shoe worn for sport, sepatu ringan yang digunakan untuk berolahraga. Sneakers merupakan sepatu ringan yang terbuat dari sol karet. Sejarahnya, sneakers berasal dari kata sneak yang berarti mengendap-mengendap, sehingga dapat digunakan. Sepatu sneakers itu tidak akan mengeluarkan suara. Berbeda halnya dengan sepatu boots atau heels. Selanjutnya adalah analisis. Komponen-komponen yang terlibat dalam sistem penjualan ini. Konsumen. Konsumen di sini berbicara mengenai para pengguna internet yang dijadikan sebagai target pasar potensial untuk diberikan berbagai macam penawaran baik berupa produk, jasa, informasi oleh penjual. Penjual. Penjual merupakan pihak yang menawarkan produk, jasa untuk informasi kepada para konsumen baik secara individu maupun organisasi. Proses penjualan dapat dilakukan dengan menggunakan media website yang dimiliki oleh penjual. Ketiga, produk pada transaksi e-commerce. Sesungguhnya produk yang ditawarkan adalah produk digital. Hal ini dikarenakan konsumen tidak melihat secara langsung produk yang ditawarkan dalam bentuk fisik, melainkan hanya merupakan gambar visualisasi dalam bentuk katalog produk dalam halaman website. Selanjutnya ada front-end. Front-end merupakan aplikasi web yang dapat berinteraksi dengan para pengguna secara langsung. Beberapa proses bisnis yang terdapat pada front-end ini antara lain adalah katalog, keranjang belanja atau shopping cart, dan mesin pencari atau search engine. Selanjutnya ada back-end. Back-end merupakan bentuk aplikasi yang secara tidak langsung berperan sebagai pendukung dari aplikasi front-end, di mana semua aktivitas yang berkaitan dengan pemesanan barang, manajemen pengelolaan produk, proses pembayaran, dan pengiriman barang termasuk dalam proses bisnis back-end.
Partner bisnis. Partner bisnis merupakan pihak yang dapat melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan para produsen. Contoh partner bisnis adalah seperti bank yang dapat memudahkan pembayaran atau payment gateway yang dilakukan oleh para konsumen baik via transfer ataupun mobile banking atau m-banking. Perancangan. Yang pertama, di sebelah kiri itu ada siklus e-commerce. Customer melakukan e-commerce, lalu select products atau memilih barang yang diinginkan, lalu masuk ke tahapan bank payment atau pembayaran dapat melalui m-banking atau ATM. Selanjutnya warehouse. Maksud dari warehouse di sini adalah gudang atau tempat penyimpanan barang yang telah dibeli customer disimpan. Lalu masuk ke tahapan shipping. Shipping adalah pengiriman. Barang yang terdapat pada warehouse akan dikirim ke customers. Selanjutnya use case diagram yang ada di sebelah kanan. Pelanggan atau customers. Melakukan pendaftaran. Di sini bertujuan agar ketika ingin melakukan pembelian cukup sekali saja memasukkan alamat, email, dan nomor telepon. Tidak perlu bila ingin berbelanja lagi, harus mengisi alamat kembali. Lalu pilih barang. Pelanggan dapat melakukan pemilihan barang dan bisa mendapatkan rekomendasi barang juga. Pelanggan dapat melihat keranjang belanjaan. Konfirmasi. Setelah melakukan pembayaran, pelanggan bisa melakukan konfirmasi yang berhubungan langsung dengan admin. Nomor transaksi. Ini sebagai bukti bila telah melakukan pembayaran. Selanjutnya admin. Admin dapat memproses orderan yang telah dilakukan oleh pelanggan. Admin dapat mengentrikan barang dan biaya kirim. Admin dapat mencetak laporan untuk diberikan kepada pemimpin. Selanjutnya, pimpinan. Pimpinan menerima laporan yang telah dicetak oleh admin. Penutup. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu dengan adanya sistem e-commerce ini, diharapkan dapat mempermudah si pemilik toko dalam mengelola data dan mempermudah customer untuk berbelanja, serta dapat menjangkau customer lebih luas lagi, tidak hanya pada daerah tertentu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.